Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di podcast psikologi. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Hilwa, salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa. Berbicara tentang manusia dan interaksi sosial, setiap kita pasti pernah dong membantu orang lain tanpa mengharap imbalan dari orang yang kita tolong. Pada saat kita menolongnya, hal itu memang suatu keinginan dari dalam diri kita dan ikhlas kita lakukan demi membantu kesulitannya. Nah, di dalam psikologi, perilaku itu disebut dengan istilah altruisme. Yuk ikuti podcast ini sampai selesai agar teman-teman semua mengenal altruisme perilaku sukarela. Altruisme adalah bentuk perilaku sosial yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Perilaku ini merupakan tindakan menolong orang lain yang dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya paksaan, tekanan dari dalam diri, dan sifatnya sukarela. Akan tetapi, perilaku altruisme ini juga dapat merugikan si penolong loh. Kerugian yang diperoleh si penolong adalah pengorbanan waktu, tenaga, uang, dan tidak adanya reward dari semua tindakan yang dilakukan. Aku kasih ilustrasi ya supaya lebih paham. Di suatu hari saat kita melintas dengan membawa bungkusan nasi untuk makan siang, ada nih seorang anak kecil sedang bermain-main di tengah jalan. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil sedang melintas dengan kecepatan sedang. Secara spontan, kita melempar bungkusan nasi dan menolong anak tersebut agar tidak ditabrak mobil. Tindakan menolong yang kita lakukan adalah perilaku altruisme, di mana tindakan tersebut dilakukan secara spontan, tidak terpaksa, juga memberi kesejahteraan karena anak tersebut dapat tertolong. Di samping itu, kerugian yang kita dapatkan adalah bungkusan nasi makan siang yang sudah tumpah, kotor, dimakan oleh kucing, dan ternyata kita hanya membawa uang pas-pasan saat keluar rumah. Wah, nasib. Ambil hikmahnya ya, lain kali kalau keluar rumah harus bawa uang lebih. Hehehe. Jadi, kalau ada kejadian seperti tadi, gak harus kecewa dan capek kan kalau harus pulang ke rumah lagi untuk manggil uang. Sampai di sini, teman-teman udah sedikit mengenal ya perilaku altruisme, dan ilmu yang diperoleh juga udah nambah dong pastinya. Ada beberapa aspek atau karakteristik dari perilaku altruisme. Di sini, aku membaginya menjadi 6 cakupan. Yang pertama, sifat suka memberi. Konteks memberi pada perilaku ini yaitu pemenuhan keinginan atau kebutuhan orang lain. Contohnya gini, ketika ada berita tentang bencana alam, kebakaran, ataupun ketika kita melihat kesulitan lain yang dialami seseorang, kita akan berusaha menolong dengan berbagi rezeki yang kita miliki untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh orang tersebut. Yang kedua, ada empati. Saat orang lain tertimpa musibah, merasa kesulitan dalam suatu keadaan, perasaan kita juga ikutan sedih seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Kepekaan perasaan yang kita miliki mendorong kita untuk dapat melakukan pertolongan sebisa yang kita mampu untuk membuat orang tersebut merasa lebih baik. Sehingga orang tersebut tidak merasa kecil hati karena menghadapi dan menyelesaikan kesulitannya dengan sendirian. Yang ketiga yaitu sukarela. Seperti yang udah aku jelasin di awal, dalam perilaku altruisme, saat kita menolong orang lain, pertolongan yang kita berikan ikhlas dari dalam diri untuk membantu, tidak mengharapkan imbalan apapun, dan berniat hanya untuk melakukan kebaikan demi memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah meyakini keadilan dunia. Setelah memberikan pertolongan kepada orang lain, kita meyakini suatu saat nanti jika aku berada di bawah akan ada orang lain yang akan menolongku. Sehingga orang-orang altruis akan mudah termotivasi untuk menunjukkan perilaku menolong. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial. Setiap kita sebagai individu mempunyai tanggung jawab atas diri orang lain. Apabila orang lain berada dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan, hendaknya kita menolong kesulitannya semana kita sanggup untuk memberikan pertolongan. Dan yang keenam, yaitu ego yang rendah.
Seorang yang altruis akan memiliki keegoisan yang rendah. Ia akan cenderung mementingkan kepentingan orang lain tanpa mementingkan kebutuhan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, ia hanya memikirkan tentang keadaan orang lain dan sangat sedikit dalam memikirkan tentang keadaannya. Sampai di sini, teman-teman udah nambah lagi dong ya ilmu tentang perilaku altruisme. Yuk, coba diingat-ingat. Pertolongan apa yang udah kita lakukan untuk menolong orang lain, dan saat kita melakukan itu memang hanya sekedar untuk menolongnya saja. Untuk berpikir, aku udah tolongin dia nih hari ini. Di lain waktu, dia harus balas apa yang udah aku buat hari ini terhadapnya. Itu pun tidak sempat terpikirkan jika tindakan kita memang diniatkan untuk kebaikan. Bahkan, memungut sampah yang berserakan di sekitar kita dengan sukarela juga termasuk perilaku altruisme loh. Jadi, dimanapun kalian berada, kalau ada sampah yang berserakan di luar tong sampah, mohon dikutip ya untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Jangan karena terpaksa loh ya. Hehehe. Lalu, mengapa ya setiap kita melakukan perilaku altruisme? Ternyata ada 3 faktor penyebabnya nih yang membuat kita melakukan perilaku altruisme. Faktor yang pertama adalah pertimbangan pengaruh-pengaruh internal terhadap keputusan menolong. Dalam hal ini, di dalamnya terdapat gambaran suasana hati, pencapaian reward, empati, dan mood seseorang. Ketika kita menolong seseorang dengan perasaan yang baik, senang, gak ada beban pikiran yang mengganjal, hasil pertolongan yang kita berikan akan tercapaikan dengan hasil yang baik dan memberikan manfaat bagi orang yang kita tolong. Namun sebaliknya, apabila kita menolong seseorang dalam perasaan yang kacau, pikiran tidak tenang, alhasil apa yang kita lakukan akan sia-sia. Yang ditolong tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa mempersulit keadaan loh. Jadi, kalau ingin membantu orang lain harus dalam keadaan yang rileks dan santai. Jika kalian tidak mampu melakukan pertolongan, bisa menolaknya dengan perkataan yang baik. Faktor yang kedua yaitu pengaruh-pengaruh situasi eksternal berupa kehadiran orang lain, menolong jika orang lain menolong, jenis kelamin, kesamaan karakteristik, kedekatan hubungan, daya tarik antara si penolong dengan orang yang ditolong, tekanan waktu, dan kondisi lingkungan. Saat kita akan memberikan pertolongan kepada seseorang, kita akan melihat siapa sih orang itu. Biasanya, apabila orang tersebut merupakan kerabat dekat, memiliki karakter yang sama dengan kita mengenal dia orangnya seperti apa, pertolongan yang kita berikan akan selalu dilakukan dengan senang hati. Bahkan, jika selalu membantunya melakukan suatu hal, kita tidak akan merasa rugi. Sebab, kita percaya nih, dia bukan orang yang menjadikan kesulitan sebagai tempat untuk mencari perhatian dari orang lain. Kondisi lingkungan umum dapat mempengaruhi tindakan kita juga untuk melakukan pertolongan. Semakin banyak orang-orang di sekitar korban, maka tindakan untuk kita dapat melakukan pertolongan juga akan semakin kecil. Sebabnya apa dong? Mungkin saja kita malu nih karena takut menjadi perhatian orang-orang sekitar, atau bisa saja berpikir akan ada orang lain yang akan menolongnya. Tapi jangan terlalu tidak peduli dengan sekitar ya. Bisa-bisa termasuk dalam perilaku bystander loh. Sebaliknya, apabila dalam suatu keadaan hanya ada kita dan si korban, perilaku tindakan menolong cenderung akan kita lakukan. Dan faktor yang ketiga adalah pertimbangan sifat dari penolong yang dimana cakupannya berupa sifat-sifat kepribadian, gender, dan kepercayaan yang diyakini. Kita sebagai umat Islam cenderung akan ringan tangan apabila saudara seiman kita sedang terkena musibah. Contohnya saja peristiwa yang belum lama dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Pertolongan yang kita lakukan adalah dengan mengumpulkan donasi untuk dapat dikirimkan kepada mereka sehingga kebutuhan mereka dapat tercukupi. Selain itu, doa juga menjadi bentuk pertolongan untuk mereka agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki perilaku yang baik terhadap orang lain cenderung akan mudah ditolong saat ia mendapatkan kesulitan dibandingkan dengan orang-orang yang kurang baik terhadap orang lain.
Perilaku yang disenangi oleh masyarakat akan membantu kita memperoleh kebaikan dan manfaat dari masyarakat dibandingkan dengan perilaku yang kurang disenangi. Wah, gak terasa ya podcast kita tentang perilaku altruisme udah selesai. Ilmu yang didapat juga makin nambah dong pastinya. Sebelum aku tutup, aku mau kasih pesan nih buat teman-teman semua. Walaupun masa pandemi ini masih berlanjut dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, bukan berarti kita tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada banyak berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan kebaikan dan memberikan pertolongan kepada orang banyak. Tetap jaga kesehatan ya buat kalian semua yang udah mau dengerin podcast ini sampai akhir. Aku Siti Wasal Sabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.